Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Ulumuna dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita ngaji bareng atau kuliah bersama dengan channel Ulumuna di mata kuliah Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Namun sebelumnya silakan bagi para pemirsa yang belum subscribe di channel Ulumuna ini, silakan subscribe dulu dan klik centengnya biar kajian ini selalu update di channel YouTube Anda sehingga terus menambahkan ilmu, terus menambahkan manfaat. Terima kasih. Baik, kita teruskan teori-teori Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Makkiyah berarti ayat-ayat yang berkaitan dengan Makkah. Madaniyah berarti ayat-ayat atau surat yang berkaitan dengan Madaniyah. Ada 4 teori yang membahas tentang teori Makkiyah dan Madaniyah ini. Pertama adalah teori mulahadhatu makanin nuzul atau teori geografis. Teori mulahadhah itu ya berarti perspektif lah ya atau pandangan. Tentang makan itu tempat, nuzul itu turun ya. Jadi turunnya itu berdasarkan tempat. Sehingga disebut sebagai teori geografis. Ada teori yang kedua adalah mulahadhatu mukhatabina fin nuzul atau teori subjektif. Mulahadhah, mukhatabina. Mukhatab itu lawan bicara. Yang menjadi sasaran itu siapa? Ini makanya disebut sebagai subjek. Kalau yang menjadi lawan bicara atau subjeknya itu adalah orang Mekah, berarti ini disebut sebagai ayat Makkiyah. Kalau mukhatabnya adalah orang-orang Madinah, berarti ini disebut sebagai surat atau ayat Madaniyah. Yang ketiga adalah teori mulahadhatu zamanin nuzul. Zaman berarti berkaitan dengan waktu, masa. Waktu Nabi Muhammad hijrah. Nah, berkaitan dengan hijrah ini ya. Ketika Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah, berarti beliau masih di Mekah. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah ya sebelum Nabi hijrah ini disebut sebagai ayat Makkiyah. Begitu juga ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, maka ayat-ayat yang turun di Madinah itu disebut sebagai ayat atau surat Madaniyah. Yang keempat adalah teori mulahadhatu ma tadammanat surah. Teori tadammanat itu kandungan. Nah, kandungan, isi surah itu isi bentuknya. Jadi disebut juga sebagai teori konten analisis yang berkaitan dengan isi. Kalau muatan isinya berkaitan dengan Mekah ya, berarti ini ayat atau surat Makkiyah. Kalau secara isi ayat ini menjelaskan tentang Madinah, maka ini disebut sebagai ayat atau surat Madaniyah. Ada beberapa ada kelebihan dan kekurangan tentunya dari masing-masing teori itu ya. Yang pertama adalah teori geografis. Kelebihannya adalah rumusannya jelas. Maksudnya ayat yang turun di Mekah tetap dinamakan di Makkiyah. Kalau turun di Madinah tetap dinamakan sebagai Madinah. Jadi ini konsisten terhadap Mekah. Ya, beda dengan teori historis. Kalau historis itu meskipun Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, kemudian ada ayat yang turun di Mekah, itu tetap disebut sebagai Madaniyah ya, karena ini tidak berkaitan dengan tempat, tetapi berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan waktu ya. Ini kelebihannya itu jelas ya, konsisten, tempat berkaitan dengan tempat. Nah, ini kelemahan dari teori mulahadhatu makanin nuzul atau teori geografis. Ada beberapa ayat atau surat yang tidak tercakup dalam kategori Makkiyah dan atau Madaniyah ya. Di antaranya adalah yang pertama ada ayat yang turun di Tabuk. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana aradan qariban wa safarun qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqah. Wa sayahlifuna billahi law istada'na lakharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Andaikan ya tempat perang Tabuk ya, ini mengisahkan tentang perang Tabuk ya. Ketika itu umat muslim diajak untuk berperang
oleh Nabi perang Tabuk. Tapi umat Islam Muslim pada waktu itu ya tidak mau membangkang. Ya ini diantara umat Muslim yang munafik ya, yang tidak tidak iman secara 100% kepada Nabi. Ini munafiknya. Jadi diajak perang tapi mereka malah menghelah menjawabnya. Andaikan tempat perangnya itu dekat, saya akan ikut. Lattaba'uka ya. Tapi karena jauh, walakin ba'udat alaihimu syuqqah, itu sangat melelahkan kepada saya sehingga kami tidak ikut. Mereka eh, apa? Dilanjutkan dengan sumpah, demi Allah, andaikan kami mampu untuk ikut berperang dengan jalan yang dekat itu, saya akan pergi bersamamu wahai Nabi ya. Tetapi sumpah mereka justru malah merusak dirinya ya. Ya pada intinya bahwa uh, ini konsistensi penurunan ayat atau surat secara geografis di Mekah atau Madinah itu ada sedikit melenceng, maksudnya ada sedikit perbedaan. Ada satu atau dua ayat yang berbeda tidak diturunkan di Mekah dan Madaniyah. Ya, ini ayat turun di Tabuk ya. Oke, selanjutnya ada juga ayat yang turun di Palestina ya. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna ya. Jadi ini ayat turun di Palestina. Jadi tidak sesuai dengan prinsip awal ya, Makkiyah dan Madaniyah. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila al-Qur'an fi thalathati amkinatin, Makkah wal Madinah wal Syam. Jadi ayat Al-Qur'an itu diturunkan di 3 tempat, Makkah, Madinah dan Syam. Tetapi penyebutan istilah turunnya Al-Qur'an di dalam ilmu Al-Qur'an, di dalam ilmu ulumul Qur'an itu hanya ada 2, Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa tidak ada ayat-ayat Asyamiyah begitu ya? Jadi ini kategorinya itu hanya 2, Makkiyah dan Madaniyah ya. Ini termasuk kekurangan dari sifat teori geografis. Selanjutnya ada teori mulahadhatu mukhatabina ya, teori subjektif. Ini tadi ya saya ulang kembali bahwa teori ini berkaitan dengan hijrahnya Nabi ya. Kalau maaf ya, teori ini dikaitkan dengan mukhatabnya, siapa yang menjadi lawan bicara. Kalau lawan bicaranya orang-orang Makkiyah, orang-orang Makkah, maka disebut sebagai Makkiyah. Biasanya kalau ayat Makkiyah itu dengan penyebutan ya ayyuhalladzina kafaru, kafaru karena masih kafir ya. Kalau Madinah itu ya ayyuhalladzina amanu ya, karena orang-orang Madinah sudah banyak yang iman pada waktu itu. Jadi mukhatabnya nanti ada beberapa ciri-ciri ayat atau ciri-ciri ayat yang berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Itu salah satunya tadi ya. Ya ayyuhalladzina kafaru berarti Makkiyah, ya ayyuhalladzina amanu berarti Madaniyah. Ini mukhatabnya berbeda. Ada kelemahannya ya di dalam teori ini. Jadi ayat An-Nida di dalam Al-Qur'an itu hanya jumlahnya 511. Padahal ayat Al-Qur'an itu jumlahnya 6236. Jadi prosentasenya itu masih 8,19% ya, belum mencakup secara keseluruhan. Maka ini termasuk kelemahan dari teori subjektif ya. Artinya tidak semua ayat Al-Qur'an digolongkan sebagai ayat teori subjektif Makkiyah atau Madaniyah ya. Tidak secara mutlak disebutkan sebagai ayat Makkiyah atau Madaniyah. Kenyataannya karena banyak ayat-ayat yang tidak tergolong dengan sesuai ciri-cirinya ayat Makkiyah atau Madaniyah. Yaitu diantaranya ya ayyuhan nas. Ayyuhan nas itu penyebutan secara umum ya. Maka kalau ciri-ciri ayat Makkiyah itu biasanya menggunakan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas masih menggunakan nas, masih umum. Karena pada waktu itu umat Islam di Makkah belum banyak yang iman. Mereka masih banyak yang kafir gitu kan. Jadi penyebutannya itu ya ayyuhan nas.
Akan tetapi ayat ini disebut sebagai ayat madaniyah ya. Ya ayuhan nas ya. Mestinya kan ayat ini kan ayat makiyah, tapi disebut sebagai madaniyah. Ada juga ayat yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu ya tadi ya, ciri-cirinya ayat makiyah madaniyah itu kan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu di antaranya. Wahai orang-orang yang beriman. Tetapi ayat ini disebut sebagai ayat makiyah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu ya. Kalau saya analisis ini kaitannya adalah warka'u wasjudu ya. Rukuk salatlah, bersujudlah. Karena ya mungkin ini berkaitan dengan subjektif tadi ya, mukhatab ya. Mukhatabnya itu orang-orang Mekah yang pada waktu itu masih sudah ada yang iman atau sudah ada yang iman dan masih banyak yang kafir, tapi sudah ada yang iman ya. Nah, tidak semuanya kafir semua di Mekah itu. Ada yang sudah iman begitu kan ya. Sehingga penyebutannya itu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini hampir terkena unsur prinsip madaniyah ya. Karena secara historis tadi kan secara historis Nabi ke Madinah, berarti Madinah itu banyak orang yang Islam, sudah banyak orang yang iman begitu kan. Jadi ini termasuk kelemahan dari teori subjektif ya, teori subjektif. Kemudian teori mulahadzatu zamanin nuzul, teori historis tadi yang saya sebutkan ya. Kalau Nabi belum hijrah berarti termasuk ayat makiyah, kalau sudah hijrah berarti termasuk ayat madaniyah. Ada keunggulannya dalam teori historis ini ya. Keunggulannya itu adalah tidak ada ayat atau surat yang tidak tercakup pada kategori makiyah dan madaniyah. Ya, beda dengan dua teori tadi. Kalau teori makani, teori geografis, kenyataannya ada ayat yang tidak tercakup di dalam teori geografis. Ada yang turun di Tabuk dan Palestina kan ya. Kalau teori historis, teori subjektif, kenyataannya ada yang tidak sesuai dengan konsistensi syarat-syarat atau ciri-ciri ayat-ayat subjektif itu sendiri. Ya tadi, yang seharusnya ya ayyuhan nas itu makiyah, tetapi ayat tersebut ternyata tergolong madaniyah. Ada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu dengan penyebutan amanu yang tadinya yang seharusnya masuk ke madaniyah tetapi disebut sebagai makiyah. Ini kurang begitu mencakup keseluruhan. Tetapi dalam teori historis itu tidak ada satu ayat pun yang menyeleweng dari salah satu makiyah atau madaniyah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan waktu. Ya, berkaitan dengan waktu ya. Tidak ada ayat atau surat yang tidak tercakup pada kategori makiyah dan madaniyah ya. Turun di Arafah, Makkah pada saat Nabi Wukuf. Meskipun ayat ini turun di Mekah ya. Nah, turun di Mekah. Tetapi karena konteksnya itu adalah waktu Nabi Muhammad hijrah, maka meskipun turun di Mekah, ini termasuk ayat madaniyah ya. Termasuk ayat madaniyah karena waktu itu Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah, Nabi ingin melakukan haji kan. Ingin melakukan haji di Mekah ya. Di Mekah. Sehingga pada saat wukuf di Arafah ada ayat turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat terakhir yang diturunkan Nabi Muhammad ya. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan telah kusempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian semua dan waraditu lakumul Islam madina. Saya ridho kepada kalian semua ya bahwa Islam itu adalah sebuah agama. Jadi agama yang paling diridhoi dalam ya oleh Allah itu adalah agama Islam ya. Agama Islam, agama yang paling diridhoi. Jadi ini ayat Al-Qur'an madaniyah tapi turunkan di Makkah, tapi tetap dikategorikan sebagai madaniyah.
Ada ayat lain ya, turun di dalam Ka'bah, dianggap madaniyah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ketika Nabi di dalam Ka'bah turun ayat ini, Nabi diperintah oleh Allah bahwa ketika menghukumi manusia itu harus berlaku adil gitu. Ini ayat madaniyah ya, turun di Ka'bah, di dalam Ka'bah. Yang terakhir adalah teori mulahadhatu ma tadammanatu surah, teori content analysis. Teori yang mendasarkan kriteria makiyah dan madaniyah pada isi dari ayat atau surat yang bersangkutan. Ya. Prinsipnya adalah kullu suratin dzukirat fiha al-hudud wal faraidu fahiya madinatun. Setiap surat yang disebutkan ya tentang had atau batas-batas ya atau berkaitan dengan faraid, maka itu disebut ayat madaniyah. Wa kullu ma kana fihi dzukiral qurun al-madiyah fahiya makiyah. Setiap ayat yang menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu itu disebut ayat makiyah. Kelebihan dan kekurangan teori content analysis. Kelebihannya, kriterianya jelas, sehingga mudah dipahami sebab gampang dilihat oleh orang. Tetapi kekurangannya itu adalah harus mengkaji secara dalam ya. Tafsir-tafsirnya harus dikaji. Harus mengetahui maknanya ya, untuk mengetahui ini makiyah atau madaniyah. Nah, ini tanda-tanda surat makiyah, yaitu tadi ayyuhan nas ya, menggunakan kata nas. Ya ayyuhan nas. Ada kata kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Di dalam surat kalla ya, di surat al-iqra surat al-alaq itu iqra ya. Sayad'uz zabaniyata kalla ya. Kalla itu ya. Itu kalau ada kalla itu berarti termasuk ayat makiyah. Ada ayat sajdah ya. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Anda sering kan mendengar atau membaca surat sajdah atau ayat-ayat sajdah yang dimana di situ disunahkan untuk sujud sahwi. Itu ayat makiyah ya. Ada huruf tahajji ya, alif lam mim yasin hamim nun, itu ayat-ayat yang diturunkan atau ayat yang termasuk kategori makiyah. Qul ya ayyuhal kafirun ya tadi ya, karena orang-orang Makkah pada waktu itu masih pada kafir. Mayoritas masih kafir ya. Jadi di antara cirinya itu adalah menggunakan penyebutan al-kafirun. Dan yang lainnya ada yang membahas tentang cerita Nabi Yusuf ya, cerita kemusyrikan, akhlak yang mulia, nasihat, surat-suratnya yang pendek-pendek. Ya, cerita-cerita masa lalu tadi kan. Kullu ma dzukirat fiha al-qissah al-madiyah ya, cerita-cerita masa lalu itu disebut sebagai al-makiyah. Kemudian tanda-tanda surat al-madaniyah ya, berisi tentang hukum ya, berisi tentang faraid tadi kan, kullu ma dzukirat fiha al-faraid ya, atau al-hudud, hukum-hukum, itu disebut sebagai surat al-madaniyah. Berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan orang munafik, karena di waktu Madinah itu banyak orang yang Islam tapi ada yang munafik. Ya tadi contohnya ketika diajak Nabi berperang dalam perang Tabuk, mereka tidak mau ya, sehingga disebut sebagai orang munafik. Berisi tentang hukum ibadah ya, surat Al-Baqarah, Al-Imran ya. Ayatnya panjang-panjang ini ya, ayatnya panjang-panjang, ayat Al-Baqarah, Al-Imran ya. Ada munakahat tentang surat tentang nikah, kemasyarakatan atau sosial ya. Dakwah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ya, dengan penyebutan redaksi alladzina amanu. Ya, suratnya panjang-panjang. Macam-macam surat makiyah dan madaniyah. Ya. Makiyah ada istilah makiyah kulluha, ada madaniyah kulluha, ada makiyah fiha madaniyah, ada Madinah fiha makiyah. Jadi begini, makiyah kulluha itu semuanya makiyah. Jadi ada 58 surat
yang semuanya itu uh, kategori makiyah ya. Kayak misalkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ke 7 itu semuanya diturunkan di Mekah atau berkaitan dengan Mekah gitu. Madaniyah kulluha, ada 18 surat ya. Di antaranya surat An-Nisa ya, surat yang membahas tentang wanita tadi kan ya. Itu semuanya diturunkan di Madinah. Tapi ada juga ayat yang berkaitan dengan Mekah tapi sebagiannya itu Madaniyah. Ada 32 surat. Surat Al-An'am, Al-A'raf ya. Itu surat Al-An'am itu makiyah, tetapi di tengah-tengah surat Al-An'am itu ada surat ada yang berkaitan dengan Madinah, yaitu seperti apa contoh suratnya itu nanti di lain kesempatan saya insya Allah akan membahas tentang makiyah fiha madaniyah atau madaniyah fiha makiyah, surat yang berkaitan dengan Madinah tetapi di dalamnya itu ada yang diturunkan atau yang berkaitan dengan Mekah, makiyah, kayak Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ya, Al-Maidah itu kan ya. Al-Maidah atau Al-Anfal ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu Madinah tetapi ada sebagian ayat yang diturunkan di Makkiyah. Itu pembagiannya ya. Dasar-dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah ya. Ada Aghlabiyah, ada Tabaiyah. Kalau Aghlabiyah itu yaitu mayoritas ayat-ayatnya Makkiyah, maka disebut sebagai surat Makkiyah ya. Jadi meskipun tadi Makkiyah fiha Madaniyah ya, kayak Al-An'am ya, itu surat disebut sebagai Makkiyah meskipun di dalamnya ada Madaniyah. Nah, kalau ya jika mayoritas ayatnya Madaniyah maka disebut Madaniyah meskipun tadi ada pembagian Madaniyah fiha Makkiyah ya. Jadi surat Al-Baqarah itu secara keseluruhan termasuk ayat Madaniyah meskipun di dalamnya ada ayat yang berkaitan dengan Makkiyah. Ada Tabaiyah ya. Jika ayat-ayat pertama Makkiyah maka disebut surat Makkiyah ya. Kayak tadi ya, Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim ini nih. Ini Alif Lam Mim. Ini kan ayat Makkiyah ya. Yasin, Hamim. Itu ayat pertamanya itu Makkiyah. Ya sudah, berarti ini seluruhannya itu semuanya sampai ayat terakhir disebut sebagai Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Jika ayat-ayat pertama Madaniyah tentang syariat maka disebut sebagai surat Madaniyah. Ya, itulah tentang apa? Ada dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Sekarang faidah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Anda bisa baca sendiri di sini ya. Jadi mengetahui mana ayat atau surat yang turun lebih dulu atau belakangan mengetahui kemudian yang kedua mengetahui nasakh mansuh, yang ketiga mengetahui secara bijaksana tentang penetapan syariat Islam, mengetahui perbedaan dan tahap-tahap dakwah Islamiyah, mengetahui perbedaan atau uslub-uslub bentuk bahasa Al-Quran ya, mengetahui situasi dan kondisi Makkah dan Madinah pada saat turunnya ayat atau surat ya. Minimal tadi Anda sudah tahu waktu itu di Makkah masih banyak orang kafir sehingga penyebutannya ya ayyuhalladzina kafaru ya ayyuhan nas. Minimal Anda mengetahui bahwa di Madinah itu sudah banyak yang iman sehingga penyebutannya itu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi paling tidak seperti itu. Kalau sudah mengetahui hal itu, nanti seorang pakar tafsir itu akan enak ya, akan merasa mudah dalam menentukan sebuah hukum itu akan mudah. Jadi tidak asal-asal menentukan hukum, menetapkan hukum tanpa mengetahui adanya ayat-ayat, apalagi tidak mengetahui tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, bisa saja ini ada kaitannya ayat dengan khitobiyah Makkiyah dan Madaniyah, sehingga mungkin tidak berlaku untuk sekarang ini. Tetapi kalau meskipun tidak berlaku, itu akan bermanfaat untuk orang-orang sekarang ini dalam konteks yang berbeda, sehingga itu nanti ada nasukh dan mansukh ya, yang insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.